Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Indasari, Prodi Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha komoditas, biji, dan puli pala melalui penilaian aspek finansial. Nah, apa sih pemanfaatan dari hasil pertanian tersebut? Pemanfaatan dari hasil pertanian ini merupakan salah satu peluang bisnis bagi para investor dan pengusaha. Perkebunan pala merupakan salah satu komoditas unggulan di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Pulau Siau. Permintaan terhadap komoditas biji dan puli pala ini cukup tinggi, namun harga biji dan puli pala sering berfluktuasi. Fluktuasi yang sering terjadi memberikan resiko bagi para petani dan pengusaha serta calon pengusaha biji dan puli pala tersebut. Karena itu, untuk berusaha di bidang ini perlu didasari kajian atau studi kelayakan usaha. Harga jual biji dan puli pala ini berpengaruh terhadap keuntungan finansial. Harga jual yang berfluktuasi memberi konsekuensi ketidakpastian terhadap tingkat kelayakan usaha ini. Karena itu, kelayakan usaha perlu dikaji secara teliti. Dalam hal ini, kajian terhadap aspek finansial perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan usaha komoditas biji dan puli pala tersebut. Untuk menganalisis usaha biji dan puli pala tersebut, perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha komoditas biji dan puli pala melalui penilaian aspek finansial Kios Chandra di Pulau Siau. Sebelum melakukan pengembangan usaha, kita harus melakukan suatu kajian yang cukup mendalam dan komprehensif untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan itu layak atau tidak untuk dijalankan, agar tujuan perusahaan tersebut bisa tercapai. Maka apapun usaha atau proyek yang akan dilaksanakan, sebaiknya didahului dengan suatu studi. Tujuan studi tersebut adalah untuk menilai apakah investasi layak atau tidak untuk dijalankan. Mengapa kelayakan usaha itu penting? Kelayakan usaha itu penting karena dalam menjalankan suatu usaha, studi kelayakan usaha penting dilakukan untuk menghindari resiko kerugian. Kedua, memudahkan perencanaan perusahaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dan keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian dalam suatu perusahaan tersebut. Dalam kelayakan usaha, ada beberapa faktor yang perlu untuk diperhatikan, antara lain yaitu aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis atau operasi, aspek keuangan, aspek manajemen dan organisasi, aspek ekonomi sosial, dan aspek dampak lingkungannya. Husnan dan Suwarsono mengumumkan bahwa aspek keuangan mempelajari berbagai faktor penting, yaitu seperti: pertama, ada dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk aktivitas tetap maupun modal kerja. Yang kedua, ada sumber-sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan, seberapa banyak dana yang berupa modal sendiri dan berapa banyak modal pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang ketiga, ada taksiran penghasilan, biaya, dan rugi atau laba pada berbagai tingkat operasi, termasuk di estimasi tentang break-even proyek tersebut. Yang keempat, ada manfaat dan biaya dalam artian finansial, seperti rate of return of investment,
kemudian net present value, resiko dalam artian total, dan kalau mungkin yang hanya sistematis saja. Terus yang kelima ada proyeksi keuangan, pembuatan neraca yang diproyeksikan dan proyeksi sumber dana dan penggunaan dana. Pada kelayakan analisis usaha ini, ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian. Ini adalah observasi. Dalam proses penelitian ini, penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari usaha kios Chandra. Selanjutnya, berbagai informasi tentang harga beli dan harga jual serta informasi lainnya di balik data keuangan bisa dijelaskan secara lengkap. Selanjutnya, ada metode analisa data. Dalam penelitian ini digunakan metode analisa kelayakan usaha yang berfokus pada penilaian terhadap aspek finansial perusahaan melalui analisa cash flow dengan pengukuran payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Dan ada lagi definisi dan pengukuran variabel. Kelayakan usaha yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan usaha untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, ditunjukkan dengan cash flow yang positif. Analisis cash flow merupakan atau dilakukan untuk mengetahui arus kas masuk dan kas keluar pada suatu perusahaan melalui dari kegiatan investasi dengan operasional perusahaan. Di samping laba, saldo kas akhir adalah faktor yang penting bagi investor karena kas dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari guna membayar semua kewajiban yang jatuh tempo dan untuk melakukan investasi kembali. Yang kedua ada payback period. Metode payback period ini digunakan untuk mengukur berapa lama pengeluaran investasi pada suatu kegiatan usaha untuk dapat dikembalikan. Dengan mengetahui waktu pengembalian investasi, maka investor akan melakukan kegiatan investasinya apabila payback period lebih singkat atau cepat dibandingkan dengan umur investasi tersebut. Pengembalian investasi ini diukur dari nilai investasi dikurangi nilai kas bersih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.